warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan Mbak Asri dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Bu, absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Alifian hadir. Hadir, Bu. Oke. Asri Hadir, Bu. oke. Ayu Hadir, Bu. oke. Dinda Hadir, Bu. oke. Kanesia Hadir, Bu. hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, apakah kalian masih mengingat materi minggu lalu? Lupa, Bu. Oh lupa, ibu ingatkan kembali ya. Kemarin itu kita membahas tentang tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Rela. Rela, baik, rela tanpa pamrih. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai adab sholat dan zikir. Apa sih yang kalian ketahui tentang adab sholat dan zikir? Ada yang tahu? Tata cara sholat, Bu. Oke, tata cara sholat dan Zikir. Ibu sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya anak-anak. Itu yang pertama, siswa dapat memahami dan mendiskusikan pengertian adab sholat dan zikir. Yang kedua, siswa dapat mengkorelasikan dalil-dalil tentang adab sholat dan zikir. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan adab sholat dan zikir. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan perilaku orang yang melakukan adab sholat dan zikir. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktekkan adab sholat dan zikir. Untuk tadi dari indikatornya yang harus kalian capai itu meliputi afektif, kognitif, dan psikomotorik ya. Seperti satu, menghayati adab sholat dan zikir. Terus selanjutnya menunjukkan perilaku patuh sebagai implementasi menjalankan adab sholat dan zikir dan sebagainya ya. Oke, di sini ibu mempunyai sebuah gambar ya. Coba perhatikan ya. Ini ada dua gambar. Yang atas itu ada orang sedang sholat. Yang bawah orang sedang berzikir. Nah, dalam melaksanakan sholat dan zikir itu pasti tentunya ada adabnya. Oke? Oke. Langsung saja ke materi ya anak-anak. Itu yang pertama ada pengertian sholat dan pengertian zikir. Kita mulai dari pengertian sholat ya. Secara bahasa, sholat berasal dari kata sholatun yang artinya doa. Sementara secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam ya, dan diakhiri oleh salam. Nah, untuk dari sholat sendiri itu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Oke, selanjutnya adalah pengertian zikir. Zikir secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu zakaro, yang artinya mengingat atau menyebut. Sementara secara istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan menyebutkan sifat-sifat keagungannya seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada dalil dari zikir ya, itu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama dengan sebanyak-banyaknya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Ada adab sholat. Apa sih adab sholat itu? Adab sholat itu berarti tata cara melakukan sholat dengan baik. Yaitu yang pertama khusyuk. Khusyuk
khusyuk ya, tenang tanpa tergesa-gesa. Yang kedua, hati yang ikhlas. Kalau sholat hatinya harus ikhlas gitu ya. Yang ketiga, menjaga waktu dan batasan. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kelima, menyingkirkan gambar-gambar ya, tulisan-tulisan agar kita sholatnya tidak terganggu, khusyuk gitu ya. Selanjutnya nomor 6, memakai pakaian terbaik ya. Pakaian terbaik itu nggak harus baru, tapi yang penting ya bersih ya, suci gitu. Terus yang terakhir, menyesal dan bersedih. Oke, untuk adab zikir sendiri itu yang pertama ikhlas ya, ikhlas juga. Terus merendahkan suara ya. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid. Yang keempat, mencoba memahami maknanya. Yang kelima, duduk di tempat sepi. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat. Yang terakhir, memilih tempat agak sunyi. Oke. Setelah kita melakukan adab sholat dan zikir, kita itu akan memperoleh hikmah, yaitu tercermin dalam perilaku kita ya. Yang pertama ada hikmah sholat, itu mendidik disiplin. Dengan kita sholat, kita akan disiplin. Yang kedua, hati tentunya menjadi tenang ya. Yang ketiga, menyadarkan diri sebagai hambanya. Berarti kita itu tidak boleh sombong gitu ya, kita itu hambanya Allah gitu, menghamba kepada Allah. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan selainnya. Kita kan berdoa kepada Allah, sholat kepada Allah, pasti yang memberi itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, itu tadi seperti surat Al-Ankabut ayat 45. Terus yang terakhir, menjauhkan diri dari sifat sombong. Oke. Hikmah zikir juga ada 6, yaitu yang pertama, membuat semangat untuk berusaha. Yang kedua, hatinya juga lagi-lagi menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah. Yang keempat, mempunyai harapan yang tersimpan dalam jiwa. Terus yang kelima, semakin dekat dengan Allah. Yang terakhir, menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Oke, sampai sini materinya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Agar pembelajarannya lebih menarik, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran indeks card match. Apa sih itu? Yaitu adalah metode yang menggunakan kartu, yaitu berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban ya. Nanti kalian akan mengambil kartu pertanyaan lalu mencocokkan dengan kartu jawaban kalian ya. Tapi sebelum lanjut ke permainan ini, kalian Ibu beri waktu untuk memahami materinya terlebih dahulu nih, apa yang tadi Ibu sampaikan ya. Boleh sekali memperhatikan di depan atau mengingat lagi apa yang sudah Ibu jelaskan selama beberapa menit ya. Baik, langsung saja ya. Di sini Ibu ada kartu pertanyaan. Ibu kocok terlebih dahulu ya. Ya, kocok. Ini juga kartu jawaban, Ibu kocok terlebih dahulu. Ya, silakan kalian maju satu persatu mengambil kartu pertanyaan. Silakan. Oke, sudah. Silakan kalian baca kartu pertanyaannya dengan baik-baik. Sudah? Sudah. Oke, sekarang satu persatu maju untuk mencari jawabannya. Ini Mbak Astri sama Mbak Alifian ini ya gabung. Ya, jadi satu kelompok tapi kartunya satu. Oke? Oke, Bu. Silakan dari Mbak Dinda maju, coba pilih, dicocokkan dengan kartu pertanyaannya. Ya, dilihat, dibuka satu persatu, apakah sesuai menurut Mbak Dinda, yang sesuai itu yang mana, yang cocok, yang matching itu yang mana.
Sudah? Sudah menemukan pasangannya? Sudah, Bu. Sudah, oke, bisa kembali. Silakan Mbak Ayu, maju. Coba cari jawabannya menurut Mbak Ayu yang paling cocok. Sudah? Sudah, Bu. Silakan Mbak Astri. Akhir, silakan. Oke, bagus ya. Kalian semua sudah mengambil kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Ibu persilakan satu persatu maju ke depan ya untuk membacakan kartu pertanyaan dan kartu jawabannya. Silakan dimulai dari sini ya. Ya, silakan maju. Yang sebelah sini. Pertanyaannya adalah apa saja adab-adab zikir? Yang pertama ikhlas, yang kedua merendahkan suara, tiga berzikir dengan zikir dan wirid, 4 mencoba memahami maknanya, 5 duduk di tempat sepi, 6 mewangikan pakaian dan tempat, 7 memilih tempat agak sepi. Teman-teman yang lain nih, teman-temannya, apakah jawaban dari kelompoknya Mbak Ica sama Mbak Alifian benar? Benar Bu, benar ya? 100% benar. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih Mbak Alifian dan Mbak Kanesia. Boleh dulu. Ya. Apa saja adab-adab sholat? Jawabannya yang pertama khusyuk, yang kedua hati yang ikhlas, yang ketiga menjaga waktu dan batasan, yang keempat menjaga kebersihan dan kesucian, yang kelima menyingkirkan gambar dan lain sebagainya, yang keenam memakai pakaian terbaik, dan yang ketujuh menyesal dan bersedih. Oke, apakah benar? Cocok matching? Matching. Oke, beri tepuk tangan. Bagus sekali. Silakan duduk kembali. Mbak Ayu, silakan. Bacakan kartu pertanyaan dan jawabannya yang keras. Apa pengertian dari adab zikir dan sholat? Jawabannya tata cara sholat dan zikir yang baik. Betul? Betul. Beri tepuk tangan. Mbak Ayu, silakan duduk kembali. Mbak Dinda, silakan bacakan kartu pertanyaan dan kartu jawabannya. Pertanyaannya, apa hikmah sholat dan zikir? Jawabannya itu hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Betul, matching? Matching. Matching. Beri tepuk tangan. Silakan, terima kasih Mbak Dinda. Oke. Selanjutnya yaitu apa sih yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran adab sholat dan zikir? Menjadi tahu mengenai tata cara sholat dan zikir yang benar, Bu. Oke, katanya Mbak Dinda adalah mengetahui tata cara sholat dan berzikir dengan benar. Bagus ya. Berarti itu kalau kita menjalankan tata cara sholat dan zikir ya yang sesuai ya, jadi sesuai adabnya, itu pasti kita juga akan merasa memperoleh hikmahnya tadi seperti hati menjadi tenang. Oke, berarti sampai sini paham ya? Oke, Ibu akan mencoba memberikan pertanyaan nih kepada kalian satu saja. Oke? Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Iya. Dalam surat apa perintah untuk sholat? Oh iya Mbak Livia, silakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Oh bagus, beri tepuk tangan. Sudah jawab. Berarti Mbak Livia sudah mendengarkan dengan baik ya. Semoga teman-teman yang lain juga ya memahami materi yang Ibu sampaikan. Oke, untuk bahan evaluasi Ibu akan memberikan tugas ke kalian ini berupa nanti mengisi penilaian sikap, penilaian kognitif dan psikomotorik. Info selanjutnya Ibu akan informasikan di WhatsApp grup ya anak-anak. Iya, Bu. Karena waktunya sudah selesai, kita doa penutup ya. Silakan Mbak Sri bikin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.